Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 05 Bojong Bata, yang kami hormati CGP Angkatan 11 SD Negeri 05 Bojong Bata, serta Dewan Guru SD Negeri 05 Bojong Bata. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Selanjutnya, tanya jawab dan penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara ini bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kedua, sambutan kepala sekolah kepada Ibu Diah Pancawati SPD SD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 05 Bojong Bata, yang kami hormati juga Bapak Adik Purna Nugraha dan Ibu Tasmi selaku CGP Angkatan 11 tahun 2024, yang mana pada hari ini akan melaksanakan tugas, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif modul 1.4. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur dan nikmat silaturahmi. Tak lupa kita panjatkan salam dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga Pak Adi Purna Nugraha dan Ibu Tasmi bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sukses dan lulus tepat pada waktunya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Diah Pancawati SPD SD atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya, pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11, Bapak Ade Purna Nugraha SPD dan Ibu Tarsumi SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Diah Pancawati SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 05 Bojong Bata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak mencurahkan nikmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk presentasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak atas izin Allah kita mendapatkan syafaat beliau.
waktunya pada siang hari ini untuk menghadiri undangan kami dalam acara presentasi aksi nyata untuk 1.4 budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, bukan berarti di sini saya yang paling tahu, mungkin yang paling bisa paling kita, ya. Bukan berarti seperti itu. Di sini saya hanya melaksanakan tugas serangkaian tugas di pendidikan guru bergerak, yaitu salah satunya mempresentasikan aksi nyata untuk 1.4 budaya positif. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi setelah mengajar pasti sudah lelah, ini juga siang, ya. Semoga tetap konsentrasi, Bapak Ibu, ya. Semoga bisa konsentrasi dan bisa mendengarkan dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, selama saya mengikuti pendidikan guru bergerak itu banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ilmu di guru bergerak ini, pendidikan guru bergerak ini itu tidak saya dapatkan pada saat saya kuliah, Bapak Ibu. Justru ini saya mendapatkannya pada ketika saya mengikuti pendidikan guru bergerak, ya. Di situ saya sudah mengikuti pendidikan selama kurang lebih 2 bulan, ya. Saya sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu modul yang pertama tentang filosofi Ki-Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki-Hajar Dewantara, ya, seorang pendidik, seorang guru itu diibaratkan seperti seorang petani. Okay. Hakikatnya sama kewajibannya seperti seorang pendidik yang menanam padi. Jadi diibaratkan seperti seorang petani sedang menanam padi. Okay. Jadi petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Okay. Dan petani itu tidak bisa menanam padi itu dirawat atau tumbuh jadi jagung, itu tidak bisa, atau jadi tanaman yang lain tidak bisa. Nah, itu sama halnya seperti kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun, menuntun, tidak bisa ini harus seperti ini, menjadi seperti ini, itu tidak bisa. Jadi kita harus kita sebenarnya hanya menuntun. Contohnya jika seorang petani itu ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat. Nah, itu seperti tugasnya seperti itu. Kita hanya bisa memfasilitasi, Bapak Ibu. Jadi kita mengarahkan dengan budaya-budaya positif agar anak itu dapat tumbuh berkembang, ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena sejatinya anak-anak itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, dari orang tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itu sama sekali. Jadi dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Sebagai contoh yang tadi malas belajar menjadi semangat belajar, bukan malah sebaliknya, ya. Itu tugas kita sebagai guru. Selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses belajar akan sulit terjadi. Jadi kita harus membuat lingkungan sekolah itu jadi aman terlebih dahulu agar anak dapat belajar dengan baik. Ini sepertinya sampai bosan aja, Bapak Ibu, habis mengajar, ya. Oke. Coba ikuti saya dulu, Bapak Ibu. Kita refleksi dulu, ya. Kita refleksi dulu. Coba kita angkat tangannya, ya, sambil mengikuti pegangan, ya. Oke. Pegang kepalanya, Bapak Ibu. Iya. Pegang telinganya. Iya. Pegang kepalanya lagi, Bapak Ibu. Pegang dagunya, Bapak Ibu. Ayo, gimana? Ayo, dagu mana, Bapak Ibu? Nah.
Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, silakan ditempel pada kotak yang sudah saya buat di depan. Monggo. Ya, ini amal Budin. Yang terakhir silakan ya Budin ya, membacakan sekolah impian kita. Budin. Sekolah yang kita impikan di sini dari salah satu teman, sekolah yang nyaman dan asri. Sekolah yang nyaman dan asri. Ya, ini yang lain lagi nyaman dan bersih. Nyaman dan bersih. Nah, yang lain lagi yang nyaman dan fasilitas yang memadai. Fasilitasnya memadai. Ya, ini sama nyaman dan bersih. Terus ini ada tambahan lingkungan yang sehat, asri. Tentunya kebanyakan itu lingkungannya bersih. Ya, seperti tadi ya, bahwa kita harus menyiapkan lingkungan yang nyaman terlebih dahulu untuk anak. Baik, selanjutnya ikutin. Oke. Bagaimana guru bersikap pada muridnya? Nah, ini ada guru yang ramah dan jadi teladan. Ramah terhadap anak. Ramah terhadap anak. Ya, bijaksana dan penuh kasih sayang. Terus harus memiliki sopan santun. Sopan santun. Ya, terus menjadi panutan atau role model bagi siswa. Ya, terus memberi contoh yang baik. Terus ini ada menyenangkan. Menyenangkan. Ramah anak. Ya, selanjutnya Bu. Sikap murid. Bagaimana sikap muridnya? Sikap muridnya yang murid yang sopan santun berakhlakul karimah. Terus ini sama sopan santun, harus dengan tutur kata yang sopan sama ya. Disiplin. Ada ya, ramah, baik, sopan santun sama ceria. Yang terakhir, Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda? kita. Berarti terhadap guru ya. Berarti menghormati. Sama ini dekat seperti teman, tapi tetap saling menghormati sama ya. Ya, santun ramah, sama sopan santun, sama lain. Oke, terima kasih Budi. Beri tepuk tangan. Kita semua. Baik Bapak Ibu, kemudian besar itu menginginkan ya anak itu tadi sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Sopan, santun, ya, ramah dan menghormati yang lainnya ya. Itu ya. Nah ini Bapak Ibu ada materi yang akan saya diskusikan atau presentasikan itu salah satunya ada disiplin, ya, disiplin positif. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya hari ini Bapak Ibu. Di modul 1.4 ini saya mendapatkan 6 materi pada eksplorasi konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukum, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada memang di modul 1.4 ini materinya ini dibandingkan susu modul modul yang lain ya, ini ya. Jadi kebetulan ini sekitar 10, jadi ini sudah tahu materi ini. Nah mungkin nanti Bapak Ibu guru yang lainnya bisa menyusul untuk sekitar 12. Sebentar lagi sepertinya akan dibuka daftaran. Mungkin ini yang masih fresh graduate yang bisa menjadi perjalanan dulu banyak yang didapat ya. Tambahnya ya betul ini kita tambahkan dengan guru yang lain jadi sampai berkolaborasi. Nah baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif. Oke, sebelumnya ini ada permainan dulu. Bapak Ibu, ini ada permainan. Cobalah buka permainan.
pertanyaannya, oke? Nah, nanti sini saya akan membagikan sedikit kertas ini lagi, ngobrol Pak. Nanti saling berpasangan, jadi saling berpasangan. Berarti nanti Bu Lisa sini bisa, atau Bu Lisa bisa dengan aktif bagi dengan Bulgia. Sekarang Bapak Ibu berdiri berhadapan-hadapan, oke? Ini, ya. Ya, coba Bapak Ibu sebelumnya, coba Bapak Ibu bayangkan bahwa kertas itu adalah barang paling berharga milik Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu itu menjaganya, jangan sampai terlepas ataupun diberikan kepada orang lain. Nah, yang bertugas nanti memanfaatkan itu nanti dari Pak Miki sampai bisa. Nah, dari Putih sampai Bu Dika nanti itu ya bertugas untuk mencoba merayu, meminta barang berharga milik teman yang ada depannya. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Nah, nanti Bapak Ibu bisa sekali dengan cara menggigit, merayu, mengarah, menghargai, menunjuk, bebas. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? 1, 2, 3. Ayo Bapak Ibu, coba kita Bapak Ibu. Dengan merayu, menggigit, atau mengurangi Bapak Ibu. Ayo, coba. Ayo Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah tadi ada yang memberikan atau berhasil merebut dari temannya Ibu? Apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu itu membayangkan apa sehingga tidak mau memberikan kepada orang lain? Kalau gitu bayangkan apa? Hasilnya? Oh, ini Masya Allah. Lalu apa? Membayangkan apa? Keluarga. Ibu jadi keluarga kita harus kita jaga. Bisa apa tadi? Kasih. Atau kasihnya kita boleh duduk boleh berikan ya. Nah, baik Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup peralatan Bapak Ibu? Sebenarnya siapa Bapak Ibu? Yang memegang kendali atau kontrol itu siapa? Iya, diri sendiri Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol itu diri kita sendiri. Jadi jika ada orang yang mau memberikan atau membuka peralatan tadi, itu sebenarnya dalam diri hatinya itu sedang mengizinkan mau dikendali atau mau diberikan pada orang lain. Tapi sebenarnya yang mampu mengendalikan kontrol atau kendali itu sebenarnya diri kita sendiri. Itu sama halnya Bapak Ibu, seperti kita sedang mengajar pada anak-anak Bapak Ibu. Jika anak mau melakukan sesuatu itu sebenarnya anak sedang mengizinkan dirinya untuk dikendalikan atau sedang dikontrol oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon dan kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tadi seperti barisan dari sini, mungkin Bu Indri dan Bu Dika, coba agar orang itu berpandangan sama dengan kita, dengan tadi usaha rayu, bujuk. Kalau dalam kontrolnya, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Kalau dalam kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ada anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran itu pasti dia memiliki alasan tertentu. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau dalam kontrolnya hanya kita, hanya Anda,
hanya kita sendiri, baru diri kita sendiri yang dapat kontrol diri sendiri. Kemudian terus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Biar kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kita tidak. Jika orang lain itu sudah mau membuka kepala atau mau dikontrol, dikendalikan, itu sebenarnya dalam diri anak itu sedang mengizinkan. Ya. Tadinya itu tidak bisa sebenarnya. Ya. Tapi jika anak mau dikontrol itu berarti dalam diri mereka itu sedang membolehkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Contohnya tadi yang awalnya dilalu masih jadi ternyata komisi tidak terbuka dengan beragam perubahan yang mungkin, ya. Kemudian berubah yang tadi merayu menjadi memaksa, membujuk, bahkan akhirnya mengalami. Kalau dari kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon yang lain ada model berpikirnya itu menang, sedangkan yang kontrol itu model berpikirnya menang. Itu Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol, gitu. Lalu Bapak Ibu hebat. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, budaya positif. Sebelumnya perlu Bapak Ibu ketahui, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi kalau ada anak didik kita yang sebenarnya suka bertanya, kamu itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Kemudian penuh hormat. Nah ini, tadi pimpinan sekolah yang kita minta kan tadi saling menghormati Bapak Ibu. Dan kemudian tanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu. Ini tadi budaya positifnya akan tujuannya tadi agar menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Kita masuk materi yang pertama, disiplin positif. Disiplin pada visi dan misi sekolah kita terdapat kata disiplin atau tidak? Ada ya? Menciptakan ada ya? Nah itu, jadi itu disiplin itu memang ditekankan pada awal gitu, agar anak itu menjadi disiplin. Tapi apakah mudah Bapak Ibu kita merubah anak agar disiplin? Mudah atau susah? Susah itu bertahap, tidak bisa instan, tidak bisa langsung. Bertahap. Dalam mewujudkan budaya positif, kita memerlukan disiplin positif yang pertama. Dalam mewujudkan budaya positif yang pertama kita perlukan yaitu disiplin terlebih dahulu. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dan dari pekerjaan. Betul apa betul? Betul ya. Makanya ini mungkin disiplin mencoba mendisiplinkan anak-anak kelas 1 itu pasti ada kerepotan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, apa itu disiplin? Apa yang Bapak Ibu butuhkan ketika mendengar kata disiplin? Apa Bapak Ibu? Apa? Mungkin kata tertib, teratur, Bapak Ibu. Lalu kepatuhan, peraturan, disiplin itu. Dan mungkin ada yang berpikir disiplin itu berarti hukuman. Jika anak tidak disiplin pasti akan mendapat hukuman. Untuk pikiran kita ada seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, jangan sampai anak memahami disiplin itu berarti hukumannya terlalu hukuman. Kita harus semoga paradigma konsep yang agar anak bisa berpikir bahwa disiplin itu sebenarnya untuk kebutuhan
untuk kebaikan diri mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ancaman. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan hadiah. Jadi selama ini anak-anak mungkin disiplin itu karena takut pada gurunya atau mendapatkan ancaman, takut mendapatkan hukuman, dan ada juga anak-anak disiplin itu karena mengharapkan ibadah atau hadiah. Nah, kita tugas kita Bapak Ibu ini berubah mindset dari anak-anak bahwa disiplin positif itu harus tumbuh dari dalam dirinya, tidak karena takut, tidak takut tadi karena ada ancaman, hukuman, dan mendapatkan dia anak mau disiplin. Itu harus kita ubah Bapak Ibu. Dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka, mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi kita harapkan anak-anak itu disiplin bukan karena takut kepada ibunya, bukan karena menghindari hukuman, ataupun ingin mendapatkan hadiah, tapi benar-benar anak-anak melakukan disiplin karena dalam dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu beberapa menurut Piaget Dewata mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, atau nilai-nilai universal. Nah, pada kurikulum merdeka sekarang, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah terdapat nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu yang terdapat pada profil belajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil belajar Pancasila? Coba Bapak Ibu kita nyanyikan bersama nih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa nih? Apa ini? Bukan ini. Bukan membaca. Tapi dengan lagu anak-anak itu apa? Untuk memudahkan mengingat, biasanya dengan dibuat lagu anak-anak mudah mengingat. Nah ini Bapak Ibu, kebajikan ternyata sudah ada pada profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana sih agar anak-anak mempunyai nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa, kira-kira bagaimana dengan kegiatan apa? Beriman dan bertakwa pada dia saat berdoa, terus kebiasaan membaca Al-Quran dan surat pendek ya Bapak Ibu. Maka nilai kebajikan ini akan terwujud pada anak. Dengan berubah, dengan disingkat dari anak-anak berbagai daerah Bapak Ibu. Terus bergotong royong saat kegiatan sholat bersih, piket, kemudian mandiri. Berarti anak itu sudah menunjukkan bisa memakai sepatu sendiri, mengaji baju sendiri, kreatif dan benar kritis. Nah ini Bapak Ibu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama itu jadi manusia itu motivasinya ini Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kira-kira motivasinya eksternal atau internal? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini Bapak Ibu, ini motivasi
eksternal, karena ada berasal dari luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, motivasi eksternal. Dan terakhir untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini tujuannya loh. Tujuan disiplin positif, agar anak itu mau melakukan kegiatan dengan disiplin itu positif itu, bahwa itu kebutuhan mereka sendiri, kebaikan untuk diri mereka sendiri, bukan karena tidak anak-anak takut terhadap hubungan sama, bukan karena imbalan dari orang lain, tapi kita harapkan anak-anak mampu disiplin karena untuk menghargai dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hubungan, konsekuensi, dan restitusi? Apa yang perbedaannya? Jadi kita akan belajar itu. Kita akan bersama-sama belajar. Yang pertama, hubungan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, jika anak tidak mencapai atau terlambat, kita kan hubungan secara tiba-tiba tidak kita rencanakan mungkin dengan anak suruh mengerjakan di luar, itu kan secara tiba-tiba. Kemudian anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya hubungan ini itu dari satu arah saja. Hubungan bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hubungan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru lain. Kemudian baik guru sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, bisa verbal atau non-verbal. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Yang kedua, itu sudah terencana dan sudah disepakati. Ini hukumnya ini kedua konsekuensi Bapak Ibu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Bagaimana jika ada yang menumpahkan air di meja, apa yang dilakukan? Itu berarti sudah disepakati bersama. Kemudian umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima apabila ada pelanggaran. Dan yang ketiga ini adalah restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu Bapak Ibu. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, angka baiknya kita melakukan restitusi. Apa sih itu? Jadi tidak langsung kita menghukumnya di depan anak-anak yang lain, karena ketika kita menghukum di anak-anak yang lain, pasti anak-anak yang lain juga akan ikut menghukumi dia kan. Jadi langkahnya kita ambil langkah restitusi. Kita ambil anaknya, kita bisa baik. Itu nanti ada loh restitusi. Langkah restitusi. Itu ada di materi berikutnya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita panggil, kita tanyakan, apa sih melakukan seperti itu, ya. Jadi kita pelatih anak itu menjadi ke kelompoknya. Itu adalah tidak pinter, karena anak-anak yang pun juga tidak mungkin menjadikan apa gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Bapak Ibu bolehlah coba di sini nanti ada keterangan-keterangan. Mari kita lihat keterangan-keterangan ini merupakan hubungan atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat berdiri
Isi apa? Gimana? Apa isi? Enggak, hubungan atau konsekuensi? Coba kita lihat konsekuensi. Jadi sebelumnya sudah bersama. Jika ada anak-anak yang mencoret-coret meja itu berarti harus dihapus. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu saat COVID. Hubungan atau konsekuensi? Kita lihat ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena pada ke sekolah. Jadi kita lihat konsumsi Bapak Ibu. Sudah sepakat disepakati ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena problem jelas ya rumah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba kita lihat. Kembali ke ini Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini kan hukuman. Nah, ini ada satu lagi Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat mengikuti pelajaran PJK. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kalau itu konsekuensi Bapak Ibu ya, karena sudah disepakati oleh orang-orangnya itu tidak terlambat. Tapi kalau terlambat tidak hadir di dalam kelas itu hukuman. Nah ini selanjutnya materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah sebelumnya biar tidak bosan ya Bapak Ibu, kita stay dulu Bapak Ibu. Oke, ini saya ada mempunyai permainan. Bapak Ibu. Coba kita cari dulu ya. Nah ini sebaiknya Bapak Ibu jangan lihat dulu, jangan lihat dulu. Apa itu menyusun kata kan? Itu dulu ya, sebentar. Iya Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Kita akan bermain tempat gambar Bapak Ibu. Ya, memang begini ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan bermain tebak gambar. Ya, jadi nanti ada beberapa gambar, ada juga yang atau buku itu yang dicoret disusun menjadi sebuah kata atau kalimat. Oke. Yang pertama ini Bapak Ibu. Ini ada apa ini? Kemudian ada semua tulisnya dalam hapus. Berarti kira-kira apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Itu yang disebut huruf R. R. Kita itu huruf P. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ayo, yang dilakukan jawabannya bisa jadi. Ayo. Ayo. Apa? Ayo. Ya sumber ini S-nya di apa lah? Ini R-nya di sini ada di P. Apa ayo? Ayo dulu ada yang sudah tahu jawabannya? Ayo. C. Ada yang tahu jawabannya? Ayo. Ini apa Bapak? Coba ini apa Bapak Ibu? Ini sinonimnya apa? Sinonimnya apa? Kasur. Apa? Bukan itu apa? Bukan. Ini
Ini tadi apa? Ranjang, Bapak Ibu.
Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada saat pandemi. Untuk menjaga kesehatan. Ya, benar sekali ya. Oke. Oke. Apa itu alasannya? Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan masker? Untuk apa, Bapak Ibu? Benar sekali, Bapak Ibu. Untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Mungkin ada yang takut kena rasio biasa atau kita dulu kan aja Bapak Ibu supaya tidak pakai masker. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Apakah takut kena atasannya karena sudah ditunggu? Mengapa? Jadi, jika kita jika kita berpikir bahwa memiliki pelatih itu baik untuk diri kita, untuk meningkatkan kompetensi diri kita, berarti kita harus datang hadir tepat waktu. Jika sudah tertanam budaya positif pada diri kita, itu pasti kita akan hadir tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi jika memang sudah sudah sadar dari kita sendiri, itu pasti tidak karena aturan, karena sudah timbul dari diri kita sendiri untuk melakukan budaya atau disiplin. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya positif itu bagaimana Bapak Ibu? Nanti ada ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita sepakati Bu. Jadi dalam kegiatan kelas itu kita bersama-sama melibatkan seluruh warga kelas. Bukan kita itu masih peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti kita usaha dengan anak-anak. Keyakinan kelas apa yang harus kita wujudkan? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi masih nyambung dengan kegiatan di sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat atau tentu musyawarah dan diskusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Jadi sebelumnya keyakinan kelas itu harus kita hijau, misalkan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan 1 semester sekali. Kita hijau jika ada keyakinan kelas yang jika ada keyakinan kelas yang sudah bisa lakukan setiap hari itu berarti dengan keyakinan kelas yang belum dilakukan sasaran oleh anak-anak baru. Dengan keyakinan kelas yang lain misalnya itu jadi hijau dari itu. Jadi keyakinan saat hijau, ini sudah tidak mana yang baik. Nah, terus mungkin muncul keyakinan kelas yang lain yang harus perlu disepakati, itu bisa dilatih Bapak Ibu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua warga kelas sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi kita mampu menerima itu harus bisa menerima masukan dari murid, bukan hanya kita saja yang buat. Kita harus melibatkan semua masukan ini.
Susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembuatan keyakinan kelas. Contoh dari tadi dengan kalimat positif. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau monitor. Nah, kata jangan itu masih negatif, Bapak Ibu. Oke, kita sebaiknya rubah ya, berjalanan di kelas atau monitor. Contohnya lagi, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, itu juga masih negatif, Bapak Ibu. Jadi kalimat positifnya apa sih? Tepat sekali, buang sampah pada tempatnya. Oke, jadi kita usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kita tidur lagi, mungkin anak menyampaikan Pak dengan buang sampah sembarangan, dia bagus, tapi kita kembali kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Seperti itu. Kemudian yang nomor 3 kembali kata kurang berapa? Nah, ini tadi kita juga ada beberapa yang masih kita kalimat negatif kita ubah. Setelah kelas atau sekolah selesai dibuat, maka sekolah kelas dipersilakan ini diulang. Sekolah 3 ini yang sekolah 3. Kemudian menyetujui dan benar-benar datang yang kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Yang terakhir keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua, bisa di depan dengan guru sampingnya, kita atau jadwal bisa. Yang mudah dilihat agar anak tidak lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Apakah sama Bapak Ibu keyakinan untuk kelas 1, kelas 1, kelas 5? Berbeda Bapak Ibu ya, termasuk kalimatnya juga berbeda. Jadi sesuaikan dengan kelas masing-masing. Setiap contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa. Itu contoh keyakinan kelas 1. Sini adalah keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ya, jadi bertanggung jawab ya, menjaga barang milik sendiri. Berkomitmen terhadap sesuatu yang bebas dan senantiasa ini contoh keyakinan dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita masuk ke materi yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan, dan kelima, kepuasan. Ini Bapak Ibu. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sebenarnya ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi karena belum terpenuhi di mungkin di rumahnya atau di kelasnya gitu. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya pemasakan tidak terpenuhi. Jadi saat kebutuhan apa nih? Jadi pemasakan tidak terpenuhi di dalam kelas karena tidak begitu berhasil di akademik, dia tidak mendapat pengakuan itu. Maka anak tersebut akan mencoba memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pemasakannya dengan mengatur orang lain di lapangan jika bermain. Jadi dia saat di kelas pelajaran tidak diakui, tidak merasa diakui, maka anak tersebut akan mencoba memenuhi kebutuhan agar diakui di luar kelas, dengan teman-teman yang dianggapnya lemah. Jadi itu sebenarnya melakukan itu karena kebutuhan dasarnya ada yang belum terpenuhi. Sehingga anak itu mencoba memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Ya, bisa dengan menyakiti ya. Nah, kita sebagai guru kita melibatkan dalam kegiatan yang memberi ruang murid untuk membuat pencapaian terbaik. Jadi Bapak Ibu, anak baiknya kita di kelas jangan anak-anak itu saja Bapak Ibu. Kita beri kesempatan pada anak yang
kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Seseorang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima tidak terpenuhi. Jika tidak merasa diterima oleh teman-temannya itu kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman atau misalkan dari yang lain. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keinginan yang nanti. Kita bisa memberikan motivasi atau bisa teman-teman yang lain ya agar tidak berusaha agar selalu bermain bersama. Contoh kasus seperti itu. Ibu Abad, guru wali kelas 2A di SD Hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu guru di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengadu, yaitu mengeluhkan sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira kebutuhan ini berarti Doni pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, sehingga Doni ini ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan? Kita cari alasannya dulu. Betul sekali. Kita mencari alasan terlebih dahulu. Ya, dari alasan tersebut kita tahu kira-kira apa yang sedang berusaha diberi oleh Doni. Jika Bapak Ibu alasannya Doni, saya di rumah. Berarti kebutuhan apa yang dicoba? Kebutuhan bertahan hidup. Itu jika alasannya tidak diberikan di rumah. Lalu Bapak Ibu, jika alasannya ini melihat justru semuanya menangis atau merengek gitu, berarti kebutuhan dasar apa? Iya, kebutuhan dasar kesenangan. Dia melihat hanya Islam saja, hanya Islam. Dia bersenang itu juga yang ingin melihat ekspresi. Lalu jika orang itu alasannya ini dianggap ingin tidak kuat, karena menindas nanti yang lemah, berarti itu ada salah. Yang kedua dasar kekuasaan coba yang ini berusaha diberi oleh Tuhan. Jadi dari alasan tindakan anak-anak kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang coba dipenuhi oleh anak-anak itu. Jadi yang pertama kita harus tahu alasannya apa sih. Nah, setelah kita tahu alasannya, kita tahu kebutuhan dasar apa yang sedang coba berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Itu yang berbeda ya. Jadi contoh kita atau apalagi di rumah. Nah itu kita harus melakukan restitusi. Apa sih restitusi benar ya? Kemudian materi selanjutnya yang kelima ada posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Berdasarkan kepada teori kontrol Dr. William Jason, ya, jadi dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama sebagai hukum, posisi kontrol sebagai hukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sebetulnya tujuan disiplin budaya positif ini dan tujuannya agar semua guru dapat mengambil peran atau posisi itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Kenapa sih tujuannya itu? Nah, kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Ini. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama ada sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih baik lagi. Buku yang menerapkan posisi hukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, ya biasanya seperti itu kalau ibu guru. Kamu selalu tidak salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira seperti itu kalau di kelas. Kita perlu berubah
Nah ini baru contohnya. Contoh guru yang memposisikan sebagai posisi penghukum. Anaknya namanya Arek. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket. Oh beda ternyata. Pergi sana ke lapangan basket. Itu jadi posisi penghukum ini iya, kemudian kita beri kesempatan langsung saja berkata ya mungkin ada yang contoh dari posisi kontrol penghukum itu ada suaranya tinggi, bahasa punya atau dan jadi menuju lagi itu hasilnya kemungkinan murid marah-marah dan tidak atau bersifat agresif itu itu hasil aneh. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan merasakan gurunya atau meja. Lebih buruk lagi sebelum sekolah bisa saja melihat motor pakai guru yang tadi menghukum pada sudah itu tidak baik. Makanya kita juga agar kita tidak berlaku atau mengambil posisi seperti itu. Yang kedua, membuat rasa besar. Pada posisi ini biasanya juga akan bersuara begini. Kemudian membuat rasa besar ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau jadi dengan berkata-kata, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali kalau harus mengingat kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu betul ini, jadi membuat anak itu merasa besar. Di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Nah, contohnya boleh. Posisi membuat rasa besar. Siapa ibu namanya? Oh masih. Lagi-lagi ada yang Naren. Selamat pagi Bu. Naren. suaranya. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Susah. Kalau Ini kamu keluarga kenapa rasa lama, besar. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nah, nak. ini kalau ibu Disangka ibu tidak bisa keluarga rasa menggunakan besar. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu salah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Oke dulu. Posisi membuat merasa besar ini ada suaranya itu mengeras, halus, sedih. Oke. Kemudian murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibunya. Oke. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup mempercayai orang lain. Ini sebenarnya sudah lebih tidak baik dari hukum bapak ibu. Jadi lebih baik dari. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan
artinya ada bisa memiliki diri sendiri atau posisi membuat perasaan bersalah. Kemudian ketika posisi nanti itu sebagai teman, pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Nah, biasanya pada posisi sebagai teman mereka berkata, ayo bantulah dari bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tak apa-apa, ibu bantu bereskan. Ini baru seperti ini. Hal ini tadi dari posisi teman, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka guru tersebut akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Guru akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Dan biasanya seperti ini juga tidak. Jika dengan guru yang lain itu tidak maunya dengan guru itu. Ini contohnya baru posisi sebagai teman. Iya Bu, habis guru saya ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu. Jadi posisi Bukannya ada paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak selamat lagi. Bikin terus nanti mau berjalan lagi bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ya, itu ada gurunya sebagai ada suara posisi teman itu ramah amat bersada. Bahasa tubuhnya juga perhatian murid, mata dan senyum. Murid akan merasa senang dan akrab. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid tersebut jadi tergantung pada guru tertentu saja. Jadi jika ada guru yang dengan guru yang lain itu tidak mau. Kemudian yang posisi keempat sebagai mantau, ya. Ini mantau berarti mengawasi. Pada posisi ini guru bertanggung jawab perilaku orang yang kita awasi. Posisinya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, itu sebagai monitor. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan berdasarkan data catatan dan digunakan sebagai barang bukti. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori rumus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam pemantau. Ini contohnya sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Narem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narem sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi posisi pemantau. Pada posisi pemantau ada suaranya datang dan bahasa tubuh yang formal. Hasilnya guru mengambil konsekuensi yang harus dijalankan karena sedang melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Guru tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu
jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Mencegah karena guru tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi tetap posisi manajer begitu. Ya, ini yang kita harapkan agar kita sekarang memposisikan diri sebagai manajer. Pada posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, yang ini kembali ke kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa nanti ini? Kemudian menanyakan kembali apa cara kamu untuk memperbaikinya? Ini posisi manajer. Contoh. Jadi dalam sebuah orang posisi manajer yang akan kita dapat posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya solusinya. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma. Emma dan dari ibunya. Itu di bawah ibu. Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi menanyakan alasannya, terlambat, terus mencari solusinya, menanyakan keyakinan kelasnya. Iya, benar sekali. Nah, pada posisi manajer ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Bagaimana perasaan murid termasuk ini? Pada posisi manajer maka suara tulus sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meningkat suara, tapi ujuk-ujuk dari ke murid. Tidak berkata pinggang, atau bersama seorang yang menyesal apa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedekah mendekatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membagian guru atau orang tua. Guru juga mengetahui ada suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil proses memantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dicari bersama solusinya bagaimana, apa yang akan lakukan. Nah, baik Bapak Ibu, kita materi yang lain segitiga restitusi. Nah, untuk memposisikan diri kita sebagai manajer, kita perlu melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses
sehingga mereka merasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi dari anak itu kembali ke rumahnya itu sudah karakter sudah kuat dan sudah tahu apa yang harus dilakukan dan tidak lagi melawan saat yang telah dilakukan. Ada 3 langkah segera restitusi. Yang pertama, mustabilan identitas. Ya, mustabilan. Jadi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, jadi bisa tidak boleh. Bukan hanya kamu yang melakukan ini, semua orang juga pernah melakukannya. Ya, jadi mustabilan menyatakan kembali bahwa itu. Jadi tidak membuat anak proses seperti itu. Ya, jadi tidak apa-apa. Bukan hanya kamu kok. Kamu juga pernah seperti itu. Jadi itu mustabilan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah tadi. Kamu berbuat seperti ini itu baik atau tidak, gitu kan? Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Terus sudah menanyakan bagaimana sih keyakinan kelas kita? Seperti itu Bapak Ibu. Itu 3 langkah segera restitusi. Ini tadi Bapak Ibu. Yang pertama mustabilan identitas. Bisa dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi menurut kamu ibu atau guru juga sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nanya alasannya mengapa kamu melakukan hal itu bisa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi tindakan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang sampai yang telah kita sepakati. Jadi mengingatkan kembali. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Ini tadi Bapak-Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi bisa dengan bertanya seperti itu. Sebenarnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Mungkin Bapak-Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Gitu. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak melakukan itu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik bagi diri sendiri? Ini mencoba mustabilan untuk membangun yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Jadi tidak menyalahkan diri sendiri. Jadi kita mustabilan. Kemudian tadi selanjutnya validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu boleh bertanya saat itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang nah, pada validasi tindakan ini, para siswa mengenali basisnya atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi 5 dasar ya, mulai dari poin, learning, fun, itu ya. Pada dasarnya melakukan kesalahan itu sebenarnya tujuannya ini memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Yang terakhir ini langkah ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada praktek saya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nah, di sini ada posisikan diri sebagai manajer dengan melakukan 3 langkah restitusi. Mustabilan identitas, validasi tindakan,
Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan kebiasaan Bapak Ibu. Untuk mewujudkan budaya positif, pertama kebiasaan budaya antri, kemudian penanaman sikap religius, berdoa, membaca puasa dan mengamalkan serat. Kemudian dokumentasi kegiatan belajar dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian dokumentasi kegiatan saat menyusun kesepakatan kelas. Jadi kita dalam menyusun kesepakatan kelas kita libatkan semua murid. Lalu bisa ditempelkan kesepakatan kelasnya yang mudah dibaca. Ternyata selesai dulu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, mohon begini. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya Pak, dari runtutan tadi presentasi awal sampai akhir, ya Pak, secara dengan baik, terus juga banyak materi yang kita dapat. Di sini saya mau menanyakan, apa peran kami sebagai guru dalam mewujudkan budaya disiplin positif? Ya, terima kasih Bu Yenti atas sedianya pertanyaan. Jadi pertanyaan ini apa peran kita sebagai guru dalam untuk mewujudkan budaya positif, budaya disiplin positif. Nah, baik Bapak Ibu, peran kita sebagai guru untuk mewujudkan budaya positif disiplin di sekolah itu yang pertama kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Dan juga mungkin dengan kepala sekolah juga. Kita bisa membuat program-program budaya positif mana yang akan kita tuju. Itu bisa dibuat melalui program-program kelas atau sekolah. Nah, selain itu kita juga menanamkan karakter Bapak Ibu. Kita tumbuhkan karakter ada di anak, agar anak itu mampu melakukan bisa berdisiplin itu karena untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan karena takut pada hukuman atau ancaman atau ingin mendapatkan ajaran, tapi benar-benar ingin sadar bahwa berbuat di sini itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kita sebagai guru, sebaiknya memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu yang berbeda ya, agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, lagi ada. Baik, Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Pastinya dalam